Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gustia Permanasari dengan NIM 221570, program studinya manajemen dari kelas RA4, semester 4, Universitas Primagaha. Jadi di video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Alfarizi SEMM CPM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton ya. Di sini saya sudah merangkum materi-materi perkuliahan perilaku keorganisasian, dan yang akan saya bahas di materi pertama itu ada status kepemimpinan dan organisasi. Dalam materi ini itu mencakup ada konsep. Jadi konsep mengenai status dalam kepemimpinan itu ada asumsi dan ekspektasi. Status kepemimpinan yang positif. Terus yang terakhir, pemimpin dengan teladan, di mana mengedepankan integritas dan etika dalam tindakan sehari-hari akan memberikan dampak positif pada status kepemimpinan. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengkondisian budaya. Di mana pengkondisian budaya ini merujuk pada proses di mana nilai-nilai keyakinan dan perilaku diterapkan dan dipertahankan dalam masyarakat. Hal ini tuh dapat melibatkan pengaruh dari institusi, keluarga, media, serta interaksi sosial. Proses ini membentuk cara individu memandang dunia, bereaksi terhadap stimulus, dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Kemudian dalam materi yang kedua ini itu mencakup pengaruh budaya dalam masyarakat. Jadi budaya yang memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk norma-norma sosial dan interaksi antar anggota masyarakat. Dari sistem nilai hingga kebiasaan sehari-hari, budaya turut membentuk cara masyarakat berpikir dan berinteraksi. Terus juga yang kedua ada faktor-faktor yang membentuk budaya. Yang pertama nih ada nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kelompok menjadi pondasi utama dalam membentuk budaya. Nilai-nilai tersebut mencakup keyakinan, norma ideologi, dan moralitas. Terus yang kedua ada tradisi. Tradisi itu turun-temurun seperti upacara adat, festival, dan ritual keagamaan, memainkan peran penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya. Yang ketiga ada teknologi, di mana kemajuan teknologi ini dapat mempengaruhi praktik budaya seperti dalam seni, musik, dan interaksi sosial. Lanjut lagi ada yang keempat nih ya, terakhir itu ada lingkungan. Jadi lingkungan ini berupa perubahan, lingkungan fisik dan sosial juga dapat memberikan pengaruh besar dalam bentuk budaya suatu masyarakat. Selanjutnya, materi ini juga mencakup peran budaya dalam pembangunan sosial, yang dimana pertama itu ada mempertahankan identitas. Jadi budaya itu membantu masyarakat mempertahankan identitas unik masing-masing. Terus yang kedua menginspirasi pendidikan. Budaya itu memberi inspirasi bagi pendidikan, mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai masyarakat. Terus yang ketiga juga ada penggerak ekonomi lokal. Seni, kerajinan, dan tradisi lokal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Terus lanjut lagi, yang keempat ada memperkuat solidaritas sosial, di mana tradisi dan perayaan budaya memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Kita lanjut materi yang ketiga ya. Jadi materi ketiga itu ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam materi ini itu mencakup bentuk-bentuk komunikasi di dalam organisasi. Jadi yang pertama tuh ada komunikasi vertikal, yang dimana komunikasi ini tuh dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Terus yang kedua ada komunikasi horizontal, di mana pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Terus yang ketiga ada komunikasi diagonal, hubungan antara unit atau departemen yang tidak sejajar. Terus materi ini juga mencakup tentang peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Jadi perannya itu peran teknologi itu memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien di dalam organisasi. Dari email hingga platform kolaboratif, teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu juga teknologi juga mendukung komunikasi visual dan mengirim pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Selanjutnya materi ini juga mencakup tentang strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan dengan keterbukaan, seperti mendorong budaya keterbukaan untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Terus yang kedua ada pelatihan komunikasi, yang dimana mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di semua tingkat organisasi. Yang ketiga bisa penggunaan platform kolaboratif, seperti mengintegrasikan teknologi komunikasi modern untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi. Oke, kita lanjut ke materi keempat nih. Materi keempat ini ada pengertian kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi motivasi dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seseorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Dalam materi ini mencakup pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, yang dimana kepemimpinan ini merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Terus, kepemimpinan yang kuat juga memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, cakupan dalam materi ini juga ada pengembangan kepemimpinan yang efektif, yang dimana mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin itu perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan mentoring dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan pemimpinan. Selain itu, pemimpin harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Oke, kita lanjut ke materi kelima. Jadi di materi kelima ini itu memahami budaya organisasi. Budaya organisasi ini tuh merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Materi ini tuh mencakup komponen budaya keorganisasi. Jadi di dalamnya itu terdapat nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua, ada norma-norma atau peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan atau pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi menjadi ciri khas organisasi. Terus, dalam materi ini juga mencakup pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini tuh akan berdampak banget pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan.
Oke, kita lanjut ke materi terakhir yang keenam, yaitu tentang komitmen organisasi. Jadi dalam komitmen organisasi itu merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Jadi hal ini tuh memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Dalam materi ini itu mencakup pengertian komitmen dalam organisasi. Jadi komitmen organisasi itu adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal ini tuh ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam si organisasi tersebut. Terus ada juga mencakup tentang pentingnya komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam organisasi ini sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap si perusahaan ini. Hal ini tuh berdampak banget pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing di perusahaan di pasar. Jadi kurang lebih itu semua adalah materi yang bisa saya rangkum dalam mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Wahid Al-Farizi SEMM CPM. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.